Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiwastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Rektor Universitas Samratulangi Manado, saya sebut dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Ellen Joan Kumat MSc DEA. Yang saya hormati wakil-wakil rektor, yang saya hormati Ketua, Sekretaris, Anggota Senat Universitas Samratulangi, yang saya hormati Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, saya sebut dengan hormat Profesor Dr. Insinyur Henrico Manalip MSc DEA, serta Sekretaris dan seluruh anggota Senat Fakultas Teknik. Yang saya hormati para dekan, ketua-ketua lembaga, serta direktur pasca sarjana Universitas Samratulangi. Dan yang saya hormati ketua alumni Fakultas Teknik Universitas Samratulangi, Dr. Darda Daraba, serta seluruh alumni. Dan yang saya banggakan, seluruh sivitas akademika Fakultas Teknik Universitas Samratulangi serta tamu undangan. Baiklah, saya akan membawakan laporan kinerja Dekan tahun 2021 dalam rangka pelaksanaan acara Dies Natalis ke-57 Fakultas Teknik Universitas Samratulangi sebagai berikut. Laporan kinerja Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado dalam rangka Dies Natalis ke-57 tahun 2021. Visi dan misi Fakultas Teknik. Visi: menuju Fakultas Teknik berkelas internasional, berkarakter lokal. Misi: meningkatkan kualitas layanan Tridharma perguruan tinggi yang berdaya saing global dengan memperhatikan kearifan lokal. Kedua, meningkatkan akses dan sumber daya manusia yang terampil berbasis teknologi dan budaya berorientasi kawasan Pasifik. Ketiga, memberdayakan kekuatan kolektif dalam penyelenggaraan kegiatan bersifat income generating untuk meningkatkan kesejahteraan. Keempat, mengembangkan kualitas sistem manajemen sarana prasarana serta kerjasama untuk menjamin keberlanjutan. Tonggak capaian milestone pengembangan Fakultas Teknik ke depan tahun 2022, Fakultas Teknik yang berkualitas internasional dan expansive approach. Ini kawasan Pasifik yang menjadi orientasi pengembangan sumber daya manusia Fakultas Teknik. Saat ini Fakultas Teknik memiliki 4 jurusan dengan 7 prodi, yaitu S1 Teknik Sipil, S1 Teknik Lingkungan, S1 Arsitektur, S1 PWK, S1 Teknik Elektro, S1 Teknik Informatika, S1 Teknik Mesin, dan sementara dikembangkan untuk S2 dan S3. Adapun akreditasi yang telah dicapai oleh 7 prodi sebagai berikut. S1 Teknik Sipil A, dan saat ini sedang berproses perpanjangan IPPA dan konversi ke unggul, serta mengikuti akreditasi internasional yaitu AUN. Ini sudah sedang berproses. S1 Teknik Lingkungan C, hal ini karena masih baru. S1 Arsitektur A, dan sudah berproses IPPA dan juga sedang mempersiapkan untuk proses ke unggul, serta sedang berproses ke akreditasi internasional, itu AUN. Dan satu-satunya prodi di Fakultas Teknik yang telah memperoleh akreditasi unggul yaitu S1 Perencanaan Wilayah dan Kota. Sementara prodi S1 Teknik Elektro masih terakreditasi B. S1 Teknik Informatika telah terakreditasi A,
dan sedang berproses akreditasi internasional tahun. Prodi S1 Teknik Mesin terakreditasi B. Sementara untuk jumlah mahasiswa yang aktif hingga tahun ajaran 2020-2021 berjumlah 3.601 dengan jumlah mahasiswa baru 759. Jumlah peminat di Fakultas Teknik cukup banyak dan ini tentu menunjukkan satu hal yang positif. Nah, sementara tenaga pendidik saat ini di Fakultas Teknik ada 171 tenaga pendidik dengan pembagian sebagai berikut: teknik sipil 55 dosen, teknik arsitektur 43 dosen, teknik elektro 53 dosen, teknik mesin 20 dosen. Dan guru besar ada 7 serta S3 ada 48. Nah, ini masih perlu dikembangkan karena masih banyak S2. Nah, ini tentu satu tantangan bagi kita dalam meningkatkan kompetensi pendidikan daripada tenaga pendidik di Fakultas Teknik. Yang kedua, tenaga kependidikan di Fakultas Teknik total berjumlah 36 dan tenaga honorer 10, tenaga kebersihan 9. Jumlah lulusan setiap program studi 4 tahun terakhir kita lihat. Tahun 2018 jumlah lulusan 451, tahun 2019 512, tahun 2020 378, tahun 2021 316, total 1657. IPK rata-rata sudah cukup baik, yaitu tahun 2018 3,34, tahun 2019 3,38, tahun 2020 3,42, tahun 2021 3,41. Lama studi rata-rata ini masih belum baik, kita harus bekerja keras untuk menurunkan. Di mana tahun 2018 5 tahun 6 bulan, tahun 2019 5 tahun 2 bulan, tahun 2020 5 tahun 2 bulan, tahun 2021 5 tahun 3 bulan. Di samping indikator kinerja yang ada tadi, kita juga mempunyai kontrak kinerja, kontrak kerja dengan rektor dan rektor dengan kementerian, di mana ada indikator kinerja utama yang berbasis pada program Merdeka Belajar Kampus Merdeka. Dari beberapa program yang sudah kita lakukan, termasuk Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka, beberapa kita sudah capai target, seperti KIP, kemudian mahasiswa yang berwirausaha, dan beberapa yang lainnya, termasuk IPK. Namun ada beberapa kita masih perlu kerja keras lagi, ya, termasuk mahasiswa asing yang kita belum memilikinya. Ini kita bisa lihat kegiatan-kegiatan, capaian-capaian dalam indikator kinerja utama yang harus kita penuhi, dan ada yang sudah terpenuhi dan ada yang belum, ya. Ini tentu menjadi tantangan bagi kita sebagai pimpinan untuk lebih meningkatkan agar supaya capaian atau target 100% itu bisa kita capai. Oke, ini kita lihat semuanya. Nah, selanjutnya realisasi anggaran. Dari 3 sumber dana, yaitu BOPTN, rupiah murni, PNBP, dengan total pagu 10.459.696.000 rupiah, yang sudah terrealisasi 5.562.964.945 rupiah, atau sekitar 52,68%. Ya, kami optimis ini bisa terrealisasi sampai dengan di atas 90%. Adapun prestasi mahasiswa, yaitu dari tahun 2018, tahun 2019 sampai dengan
tahun 2020 dan 2021 mahasiswa Fakultas Teknik telah mencapai beberapa prestasi baik di tingkat lokal maupun tingkat nasional serta internasional. Beberapa yang memang sudah menjadi rutin kita ikuti seperti kontes robot. Nah, ini kemudian ada juga di kesenian Blue Choir sampai di tingkat internasional, dan juga untuk nasional ada PKM, Program Kreatif Mahasiswa. Fakultas Teknik juga baru-baru ada kurang lebih 8 mahasiswa boleh mendapat atau masuk untuk mengikuti seleksi selanjutnya. Nah, mudah-mudahan prestasi-prestasi yang membanggakan ini terus ditingkatkan, dan tentu semua itu untuk kebaikan Universitas Samratulangi dan juga Fakultas Teknik. Nah, adapun dalam pengelolaan manajemen Fakultas Teknik ini beberapa kekurangan setelah kami mengikuti zona integritas yang harus kami perbaiki adalah optimalisasi daripada peta bisnis atau pelaksanaan daripada organisasi tata kelola di Fakultas Teknik. Nah, peta bisnis ini adalah berisi tugas atau tugas pokok utama dari OTK yang ada, mulai dari dekan, WD, kemudian kajur, sekjur, koprodi, kelompok dosen keahlian, laboratorium, dan lain-lain sebagainya. Ini semua harus memahami atau mengetahui tupoksi masing-masing, harus mengetahui apa yang masing-masing harus lakukan sesuai dengan tupoksi. Dan pada saat ini juga kita sedang menyesuaikan dengan peraturan yang baru, terutama terkait kabak, kasubak. Ini sudah ada peraturan baru, namun tupoksinya kita masih menggunakan tupoksi yang lama. Nah, itu akan dioptimalisasikan agar semua tahu fungsi dan tugas pokok masing-masing. Dan di bawah dari peta bisnis ini itu ada ini tugas pokok dari, misalnya contoh kita lihat ini ada tugas pokok dari kasubak atau di bawah kabak kasubak BMNN. Ini apa yang harus dilakukan? Ini ada banyak dan beberapa pokok yang harus dilakukan, dan ini harus dia pahami sehingga dalam penempatan orang-orang dalam jabatan ini harus kompeten. Kenapa? Karena coba bayangkan ini dia harus lakukan oleh kasubag BMNN, ya, ini dia harus lakukan ini. Nah, tentu dia harus profesional. Nah, di bawah daripada ini ada SOP. Nah, itu sudah kita optimalisasikan juga. Ini SOP kurang lebih ada 160-an lebih, dan itu masih akan bertambah lagi semua SOP. Nah, di mana SOP ini semua kita harus tunduk dan patuh. Tidak boleh ada yang melanggar, karena ini adalah sistem. Kalau kita mempunyai sistem yang baik, kita memahami tupoksi kita masing-masing, kemudian yang duduk di dalam OTK tersebut adalah orang-orang yang kompeten, kemudian kita memiliki SOP, maka hasilnya tentu akan baik dalam pengembangan organisasi, khususnya Fakultas Teknik. Ini SOP, salah satu contoh SOP yang sudah kita buat secara online. Peta bisnis maupun SOP ini sudah online, ada di website Fakultas Teknik. Dan ini yang banyak membantu dalam pencapaian atau kita berkompetisi untuk mendapatkan predikat zona integritas. Aksesoris pendukung lainnya untuk kelancaran dalam pelaksanaan proses tridharma di Fakultas Teknik. Nah, ini juga ada kelengkapan fasilitas yang kita sediakan atau kita berikan, yaitu pertama seperti seragam senat, yaitu ada seragam seperti ini, ada juga jas, kemudian ada juga fasilitas tab dalam membantu proses belajar mengajar. Selain komputer tentunya ada tab untuk tanda tangan digital, karena kita saat ini masih melakukan proses pembelajaran secara daring, dan itu diberikan kepada semua dosen dan pegawai. Nah, untuk membantu dalam sosialisasi semua apa yang sudah dilakukan di Fakultas Teknik, kita mempunyai beberapa
media sosial, ya antara lain ini website, tentu selain WA, ada Facebook, ada Instagram, ada Twitter dan lain sebagainya. Ini ada website official Fakultas Teknik 2 Bahasa. Semua informasi kegiatan-kegiatan bisa diakses, bisa dilihat di website ini, termasuk laporan-laporan dan survei ada di dalam sini. Nah, juga ada bentuk 2D, ini 2D, 2 bahasa, ada juga bentuk 3D. Ini bentuk 3D. Nanti sebentar kita akan lihat atau akan dilaunching gedung Fakultas Teknik 3D yang berisi semua dokumen-dokumen penting di Fakultas Teknik, yang ada di Fakultas Teknik. Nah, ini adalah upaya kita yang sampai saat ini kita tinggal menunggu satu langkah lagi untuk memperoleh predikat zona integritas, yaitu salah satunya adalah wilayah bebas korupsi. Nah, nanti wilayah bebas, birokrasi bersih melayani itu untuk tahap selanjutnya, karena ini cukup atau lebih berat lagi. Tapi paling tidak jika kita berhasil, kita akan mendapatkan wilayah bebas korupsi WBK. Jadi kalau masuk di Fakultas Teknik ini Anda akan berada di zona integritas, artinya kita akan bebas dari korupsi, ya. Ya, ini tentu sedang kita upayakan bersama, termasuk di birokrasi bersih melayani. Jadi kalau kita tidak korupsi, maka kita akan bersih dan melayani dengan waktu, dengan sistem yang ada secepat mungkin, sehingga tujuannya untuk mencapai target-target kinerja yang sudah saya sebutkan tadi. Saya kira ini yang bisa kami sampaikan sebagai laporan dalam rangka Dies Natalis Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Akhirnya saya menyampaikan Dirgahayu ke-57 Fakultas Teknik Universitas Samratulangi Manado. Jayalah Unsrat, Viva Fakultas Teknik. Tuhan memberkati kita sekalian. Sekian dan terima kasih.